فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Ada syubhat dari pihak jamaah tabligh atau yang mendukung jamaah tabligh mengatakan kita ini selalu saja menyalahkan sesuatu yang dirasa bermanfaat adalah dengan hujatan bid'ah karena tidak ada dilakukan pada masa Rasulullah. Taib, ini salah kalau seperti itu. Kalau dia mengatakan kita ini ada, itu berarti kamu lah. Kalau kami tidak macam itu. Kalau dikatakan sesuatu yang dirasa bermanfaat, taib, manfaat tidak dilihat dari hasil perasaan, tetapi dikembalikan kepada dalil. Kalau dikatakan bahwasanya jamaah tabligh berjaya dalam dakwah, kita tanya mereka berdakwah kemana? Kalau mengatakan ke dalam Islam, taib, apa sih Islam itu? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah bukan menjadikan agama ini hanya sekedar nama, tetapi agama ini memiliki hakikat dan karakter. Dan karakternya yang tertinggi adalah memenuhi hak Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk disembah. Itulah Islam. Jadi bukan sekedar nama Islam, tetapi penuh dengan syirik akbar seperti yang dilakukan oleh banyak jamaah tabligh yang levelnya sudah agak-agak tinggi, maka mereka akan berbuat syirik akbar. Kalau mengatakan, saya tak tahu, engkau tak tahu, para ulama sudah tahu yang melakukan penelitian. Lihat perincian data-data itu di dalam kitab Al-Qaulul Balik fi Raddi ala Jama'atit Tabligh karya Fadilatul Syekh Hamud At-Tuwaijiri. Dan juga ada beberapa kitab yang lain terhadap jamaah tabligh menyebutkan data-data mereka itu. Jadi inti dari Islam adalah mentauhidkan Allah di dalam peribadatan. Makanya Allah Ta'ala mengatakan, fa'illam yastajibu lakum fa'lamu annama unzila bi'ilmillah wa alla ilaha illahu fahal antum muslimun. Jika mereka tidak menyambut seruan kalian, maka ketahuilah oleh kalian bahwasanya telah diwahyukan, bahwasanya Al-Quran itu diturunkan dengan ilmu Allah dan bahwasanya tiada sesembahan yang benar kecuali Dia. Maka maukah kalian masuk ke dalam Islam? Jadi Islam yang hakiki adalah mentauhidkan Allah di dalam peribadatan. Sebagaimana dalam ayat yang lain, qul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahidun fahal antum muslimun. Katakan kepada mereka, wahai Rasulullah, hanyalah yang diwahyukan kepadaku adalah bahwasanya sesembahan kalian adalah satu sesembahan saja. Maukah kalian masuk Islam? Inilah Islam yang hakiki, yaitu beribadah hanya kepada Allah, bukan malah masih terus berbuat syirik walaupun sudah mengucapkan la ilaha illallah. Taib. Sementara orang jamaah tabligh mereka menamakan la ilaha illallah sekedar la qadira alal ikhtira illallah. Tidak ada yang mampu untuk mencipta kecuali Allah. Kalau seperti itu, kaum musyrikin jahiliyah juga meyakini tak ada yang mampu mencipta kecuali Allah. Demikian pula sebagian jamaah tabligh memberikan definisi la ilaha illallah adalah mengeluarkan segala kotoran-kotoran, mengeluarkan segala kekurangan-kekurangan dan pikiran-pikiran serta keyakinan yang salah dan menetapkan bahwasanya Allah adalah pencipta. Ujung-ujungnya cuma meyakini Allah sebagai pencipta, bukan untuk diibadahi. Padahal dalam Al-Quran, dalam wahyu, Allah sudah mengatakan, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaih annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami utuskan sebelum engkau satu rasul pun, kecuali kami wahyukan kepadanya bahwasanya tiada sesembahan yang benar kecuali aku, maka sembahlah aku. Ini menunjukkan bahwasanya kalimat la ilaha illallah adalah tauhid ubudiyah, mentauhidkan Allah dalam ibadah. Sementara jamaah tabligh mereka justru mengajarkan untuk orang-orang yang levelnya sudah agak tinggi untuk berbaiat kepada salah satu dari 4 tarekat. Tarekat Chistiyah, Qadiriyah, Naqsbandiyah, dan Syahrawardiyah, yang mana masing-masing dari tarekat itu meyakini Allah bersatu dengan makhluk. Dan bahwasanya pemimpin tarekat itu boleh untuk diagungkan melebihi kadarnya dan seterusnya. Makanya banyak jamaah tabligh yang mengajarkan zikirnya adalah la ilaha.
600 kali la ilaha. Naudzubillah. Gimana kalau orang mati waktu mengucapkan la ilaha? Habis itu tak mau dikatakan sebagai mubtadi, sementara Allah dan Rasulnya menyuruh mengatakan la ilaha illallah. Gimana dia lancang mengucapkan la ilaha, kemudian baru mengatakan illallah 400 kali. Ajaran macam apa? Setelah itu dikatakan, tak mau dikatakan ini bid'ah, maka yang terpandang bukan kalian mau atau tidak mau, tetapi kalian menyelisihi ajaran Allah dan Rasulnya hatta dalam hak yang tertinggi. Maka layak dikatakan kalian sebagai mubtadi jika kalian sudah diajari dan kalian membangkang. Tayyib. Kemudian level yang berikutnya diajari mengatakan Allah, Allah, Allah. Padahal Quran tidak menyuruh sekedar mengatakan Allah, tetapi menetapkan tauhidullah. Zikir dengan apa? Dengan jumlah mufidah, bukan hanya dengan kalimat Allah. Karena apa? Orang kafir pun, orang kafir jahiliyah juga mengatakan Allah, tapi tidak kemudian menjadikan mereka sebagai muslim. Karena mereka tidak betul-betul menetapkan tiada sesembahan yang benar kecuali Allah. Kemudian level yang berikutnya disuruh mengatakan huwa, 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 huwa. Ini kalau tidak dikatakan mubtadi' lalu apa? Ibadahnya dengan cara huwa, huwa. Allah menyuruh mengatakan la ilaha illallah. Tapi kalian mengajarkan huwa, huwa, huwa. Kemudian di situ Syekh Tarikat mengatakan ketika mengatakan huwa, 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 maka untuk menuju kepada Allah hendaknya kalian bayangkan Syekh Tarikat yang menjadi perantara. Jadinya syirik akbar mengatakan huwa tapi yang dibayangkan adalah Syekh Tarikat. Masih lebih ringan kalau ketika mengatakan huwa yang dibayangkan adalah Allah, karena huwa adalah dhamir. Dhamir kembali pada isim dhahir. Isim dhahir kembali ke siapa? Harusnya kembali kepada Allah, karena katanya ini ganti dari la ilaha illallah. Tapi Syekh Tarikat kalian mengajarkan, jangan dibolak-balik, mengajarkan ketika mengatakan huwa, 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 maka yang dibayangkan adalah Syekh Tarikat untuk menyampaikan kepada Allah. Ini pun syirik dari berbagai sisi. Karena Allah mengajarkan beribadah langsung pada Allah, bukan lewat perantara. Kalau lewat perantara, apa bedanya dengan orang-orang Hindu ataupun musyrikin yang lain, atau orang musyrikin jahiliyah yang menyembah Allah lewat perantara-perantara? Tayyib, apakah seperti ini dikatakan manfaat? Ini adalah penipuan. Mengatakan ini Islam, padahal justru ini membiarkan syirik akbar. Tayyib. Kemudian kalau dikatakan, jika begitu salahlah kita bepergian dengan kereta api, dengan mobil, dengan motor. Ya itu seperti kata antum, yaitu salahlah kita, yaitu antum yang salah. Kami tak salah, karena kami meyakini yang namanya bid'ah adalah perkara yang baru di dalam syariat, bukan di dalam urusan duniawi. Tayyib, sampai berapa lama? Kalian sudah dakwah lebih dari 50 tahun. Sampai berapa lama menipu umat macam itu? Lalu tidak mau ditahdir, tidak mau dikatakan sebagai mubtadi. Kalian menipu umat, bahwasanya kalau mengatakan yang tidak ikut Nabi berarti dikatakan itu bid'ah, berarti mobil juga bid'ah. Ini penipuan. Karena yang dibahas adalah masalah agama, bukan masalah duniawi. Tayyib. Itu hak pertama. Hak kedua adalah yaitu haknya Rasul. Karena kita dalam Islam dikatakan disuruh mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan diantaranya haknya Rasul adalah untuk ditaati, untuk diikuti. Bukan membuat ajaran sendiri, ajaran Islam lalu membuat syariat sendiri seperti yang biasa diajarkan oleh syekh-syekh tarikat dengan berbagai zikir-zikir bid'ah atau lompat-lompat atau berputar-putar atau dengan puasa-puasa bid'ah atau dengan pakaian-pakaian bid'ah dan seterusnya. Demi yang diistilahkan yaitu apa? Tazkiyatun nufus, menyucikan jiwa. Maka di waktu musim panas memakai baju yang tebal, di musim dingin memakai baju yang tipis untuk melatih jiwa agar jiwa itu keluar dari nafsun sabu'iyah dan bahimiyah untuk naik kepada nafsun malikiyah, kemudian malakiyah, kemudian naik ke nafsun mutmainnah. Kemudian boleh jadi setelah jiwanya suci dia akan halal untuk melakukan apapun yang semula haram karena sudah mencapai, kalau sudah suci mencapai level ma'rifah. Kalau lebih tinggi lagi mencapai level hakikat, maka dia adalah Tuhan itu sendiri. Apakah seperti ini yang diajarkan Nabi? Islam mengajarkan untuk mengikuti Nabi. Allah Ta'ala telah mengatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah teladan yang baik untuk kalian. Liman kana yarjullah, untuk yang mengharapkan Allah. Jadi masalah kalimat mengharapkan Allah ini bukan hanya sekedar manis di mulut. Kita mengharapkan Allah, kita ini tazkiyatun nufus, kita ini tasawuf, mengikhlaskan. Kalau memang betul kalian mengharapkan Allah, ikutilah Rasul. Bukan mengikuti syekh-syekh tarikat yang membuat tarikat sendiri. Kenapa tidak cukup dengan tarikat Nabi Muhammad? Kenapa harus membuat tarikat banyak sekali?
Baik, kalau merasa cukup dengan ajaran Nabi, kecuali yaitu sudah terbongkar, memang kebanyakan sufiyah tidak merasa cukup dengan tarikatnya Nabi Muhammad. Mereka lebih suka membuat apa tarekat sendiri. Ada tarekat apa itu Hasofiyah, Sufiyah Hasofiyah, ada berbagai jenis tarekat-tarekat yang lain. Kenapa tidak cukup dengan tarekat Nabi Muhammad? Sementara Allah yang telah mengatakan, kalau kalian memang beriman pada Allah, Allah sudah mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan wahai Rasulullah kepada mereka, kalau memang kalian itu cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Bukan ikuti syekh tarikat. Allah menyuruh ikut Nabi, bukan ikut syekh tarikat. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Baik. Jadi yang terpandang di sisi Allah adalah yang ikut Nabi, bukan malah membuat ajaran sendiri, ikut syekh-syekh tarikat. Baik. Sebagaimana di dalam ayat yang Allah Ta'ala firmankan kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Setelah Nabi Musa dibangunkan oleh Allah setelah beliau pingsan. Kemudian Allah Ta'ala menyebutkan bahwasanya rahmatnya dia tetapkan untuk orang-orang yang beriman dan seterusnya itu. Dan kemudian Allah Ta'ala mengatakan fasa'aktubuha lilladzina yattaquna yu'tuna zakah walladzina hum biayatina yu'minun. Aku akan tetapkan rahmat ini untuk orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Alladzina yattabi'una rasulan nabiyyal ummi. Yaitu orang yang mengikuti Rasul Nabi yang ummi. Allah tidak mengatakan mengikuti syekh tarikat Qadiriyah atau Syahrawardiyah atau Chistiyah atau Naqsbandiyah ataupun Hasofiyah atau tarikat-tarikat yang lain. Tak. Allah menyuruh ikut Rasul Nabi yang ummi, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Yang mereka dapati namanya tertulis dalam Taurat dan Injil. Yang tertulis siapa? Yaitu Ahmad atau Muhammad, Nabi Muhammad, bukan syekh tarikat, bukan. Sampai kepada ayatnya Allah Ta'ala mengatakan falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nuralladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Maka orang-orang yang beriman kepada Nabi tadi dan menghormatinya serta menolongnya dan mengikuti cahaya yang diturunkan bersamanya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi kalau memang kalian cinta pada umat ini, harusnya kalian mengajari umat ini untuk ikut Nabi, bukan malah ikut syekh-syekh tarikat yang tidak maksum itu, agar umat ini beruntung. Qul ya ayyuhan nasu inni Rasulullah ilaikum jami'a. Katakan wahai Rasulullah kepada semuanya, wahai umat manusia, sesungguhnya aku Rasulullah kepada kalian semua. Jadi yang wajib ikut Nabi bukan hanya orang awam, tetapi para ulamanya, para syekh-syekh semuanya juga wajib ikut Nabi. Baik. Maka jangan kalian justru malah mengajak orang ke tarikat ini, tarikat itu. Tapi ikut tarikat Nabi Muhammad yang diketahui lewat dalil-dalil yang ada, dalil-dalil yang sahih dan semacam itu. Alladzi lahu mulku samawati wal ard, yang mana yang mengutuskan dia adalah penguasa langit dan bumi. Jadi kalau memang kalian, wahai orang-orang jamaah tabligh, mengaku mengajak manusia ke Allah, inilah yang Allah Ta'ala tetapkan, yaitu ikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan ikut Muhammad Ilyas Kandahlawi, bukan ikut siapa lagi itu, Muhammad Zakaria dan seterusnya, bukan. Kemudian dikatakan la ilaha illahu, inti ajarannya adalah mentauhidkan Allah di dalam uluhiyah, yaitu al-ubudiyah, bukan malah masih terus berbuat syirik. Yuhyi wa yumit, dia yang menghidupkan dan dia yang mematikan. Fa'aminu billahi wa rasulih, maka berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. An-nabiyil ummi, diulang lagi, yaitu Nabi yang ummi. Alladzi yu'minu billahi wa kalimatih, yang beriman pada Allah dan kalimat-kalimatnya. Wattabi'uhu la'allakum tahtadun, dan ikutilah dia agar kalian mendapatkan hidayah. Jadi kalau kalian sayang pada umat, maka hendaknya kalian ajak mereka ikut Nabi agar mereka mendapatkan hidayah. Karena kalau menyelisihi jalan Nabi pasti tersesat. Karena Nabi sudah mengatakan wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Maka hindarkan diri kalian dari setiap perkara yang baru, karena setiap perkara yang baru adalah kesesatan dan setiap kesesatan ada di dalam neraka. Ini Nabi yang menyuruh untuk menjauh dari bid'ah.
Maka orang yang setia pada Nabi memang apa? Menegaskan bid'ah itu apa, dan yang menyelisihi Nabi dikatakan sebagai mubtadi setelah tegak hujjah. Taib. Jadi yang terpandang bukan kalian suka atau tidak suka, tapi ajaran Nabi. Nabi menyuruh apa? Nabi memperingatkan dari ahlul batil, maka kita ikut memperingatkan dari ahlul batil, walaupun menyebabkan dibenci oleh orang lain. Kita ikut Nabi, bukan ikut orang. Kalau memang itulah yang kalian nyatakan bahwasanya kalian ikut Allah, Allah sudah mengatakan yaitu apa disebutkan di sini la'allakum tahtadun, agar kalian mendapatkan hidayah. Berarti kalau menyelisihi ini berarti masuk kepada bid'ah, dan bid'ah dalam neraka. Kalau kalian memang mengaku cinta kepada umat ini, maka kasihani mereka, bimbing mereka kepada ajaran Nabi, bukan ajaran yang dibuat-buat, ditambah-tambah dan dipoles-poles, dikurang dan seterusnya, agar mereka selamat dari neraka. Kalau tidak, maka betullah ucapan para ulama yang ditulis di buku-buku itu, jamaah tabligh mengaku mengislamkan orang, tapi hakikatnya mereka cuma menyelamatkan orang, memindahkan orang dari satu sisi neraka ke sisi neraka yang lain, karena masih di dalam kesyirikan dan kebid'ahan. Dan ma'ruf di dalam kitab-kitab mereka, bagaimana mereka memusuhi dakwah tauhid. Mereka menganggap dakwah tauhid akan memecah belah umat. Ini seperti kalamnya kaum musyrikin. Maka bagaimana? Sementara dakwah tauhid, dakwahnya Allah dan Rasulnya, sebelum Imam Najdi ada, sebelum yang dikatakan dakwah Wahabiyah ada. Taib. Bagaimana kalian lebih suka mengikuti di ayah slogan-slogannya orang musyrikun yang memerangi Quran dan Sunnah, memerangi Allah dan Rasulnya, sementara kalian mengaku cinta kepada Allah dan Rasulnya dan cinta pada umat ini, sambil mengatakan ahbabi, ahbabi, wahai kekasihku, wahai kesayanganku, taib, dan seterusnya. Tapi prakteknya mana untuk setia kepada Nabi? Taib. Allah Ta'ala telah mengatakan dalam surat Yusuf, "Qul hadhihi sabili adu ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Katakan wahai Rasulullah, inilah jalanku. Adu ilallah, aku mengajak manusia kepada Allah, bukan kepada tarikat ini, tarikat itu, syekh-syekh tarikat dan seterusnya. Ala basirah, di atas basirah. Basirah dijelaskan oleh Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah dalam Ma'limut Tanzil, yaitu pengetahuan yang dengan itu seseorang mampu memisahkan antara yang hak dan yang batil, yang bermanfaat dan yang bermudarat dan yang semacam itu. Jadi bukan pakai perasaan seperti yang tertulis dalam soal tadi, dirasa bermanfaat, sudahlah hentikanlah hujat-hujat dan sebagainya, itu sekedar perasaan dan penipuan. Kita kembalikan pada dalil. Kalau dalil tegas, kita tegas menyebutkan ini. Kalau dalil menyuruh untuk lembut, kita bersikap lembut. Kalau dalil memperingatkan dari suatu kebatilan dan ahli batil, kita ikuti itu. Walaupun jiwa kita sendiri tak suka dengan sesuatu yang terasa keras, terasa susah, terasa meletihkan, terasa panas. Tapi kita memang diciptakan di dunia untuk ikut Allah dan Rasulnya, bukan untuk sesuka hati menggunakan perasaan dan hawa nafsu. Kemudian Allah mengatakan ana wa manittaba'ani. Nabi disuruh mengatakan aku dan orang yang mengikutiku. Jadi kalau memang kalian mengaku ikut Nabi, maka buktikan, yaitu dengan cara berdakwah di jalan Nabi. Hadhihi sabili. Ingat, lihat bagaimana cara Nabi berdakwah, bukan cara Muhammad Ilyas Kandahlawi yang berdakwah, bukan. Atau Zakaria, bukan. Muhammad Zakaria, bukan. Tapi bagaimana cara Nabi Muhammad SAW berdakwah dan dipraktekkan oleh para sahabat beliau. Itulah mestinya. Wa subhanallah, maha suci Allah dari segala macam kesyirikan dan kebatilan. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukan termasuk dari kaum musyrikin. Jadi inti dakwah lagi-lagi, inti dakwahnya Nabi adalah menyelamatkan orang dari kesyirikan, bukan malah membiarkan kesyirikan dan memerangi tauhid dengan alasan tauhid membawa perpecahan. Naudzubillah, dengan bahasa macam itu. Tayyib. Kalau mengaku Islam, pegangan Islam adalah Quran wa Sunnah dengan pemahaman para sahabat, bukan membuat tarikat sendiri, membuat buku-buku tarikat sendiri dan sebagainya seperti yang diajarkan oleh Muhammad Ilyas Kandahlawi dan sebagainya itu. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Adapun kalau dikatakan cobalah menghujat koruptor, premanisme, judi, pinjaman, alhamdulillah kaum muslimin, yaitu para duatnya banyak menghujat, banyak membicarakan masalah riba, banyak membicarakan masalah kedzaliman. Alhamdulillah buku-buku tentang memerangi kedzaliman sudah ada. Demikian pula masalah riba, demikian pula memerangi kristenisasi dan seterusnya sudah ada. Taib.
Jadi jangan dibayangkan kalianlah yang memerangi kesyirikan, memerangi kekufuran dan maksiat, sementara kami tidak. Itu hayalan kalian, merasa sudah sangat berjasa. Lihat baik-baik apa yang sudah dicetak dari Ahlussunnah wal Jamaah. Berbagai bidang sudah ditulis. Baik. Wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin.